Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai nih di program Mojok Tribun. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggiari Tandriana. Di sini saya akan memandu program bincang-bincang santai kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dengan Kak Holis. Nah, Kak Holis ini merupakan mahasiswa dari UIN Sulta Jambi. Nah, tepatnya dari program studi ilmu pemerintahan di semester 6 ya Kak ya? Iya, di semester 6 sekarang. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang tentang gimana sih kiat-kiat untuk meningkatkan rasa percaya diri. Karena kebetulan saya juga merupakan mahasiswi UIN yang kebetulan sekarang sedang magang di Tribun Jambi. Jadi kali ini kita bisa bersapa ya Kak ya. Oke. Jadi gini guys, sebelumnya memang saya pribadi sudah mengenal Kak Holis ini dari semester bawah ya, semester 2 atau 3 juga ya, benar. Awal di semester Nah, jadi kayaknya seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Oke, jadi setahu saya ya, karena udah mengenal cukup lama, beliau ini merupakan sosok yang aktif, terus juga public speakingnya bagus, percaya diri sekali gitu. Nah, kali ini boleh dong Kak ya kita sharing-sharing di sini gimana sih tips meningkatkan percaya diri. Kayak anak muda sekarang ya, bahasa kerennya kan ya insecure gitu kan, dengan diri sendiri gitu. Jerawatan dikit nggak masuk kuliah. Aduh beneran, dulu aku sekolah ya, saya sekolah tuh zaman SMA, ada yang jerawatan dikit aja dia nggak pede, nggak sekolah guys. Jadi kayak wah, percaya diri itu penting sekali gitu loh. Betul. Nah, dari percaya diri itu memang kita tuh harus tahu, ternyata kita tuh kemampuannya segini, saya yakin saya bisa gitu. Itu dinamakan percaya diri. Boleh dong Kak, gimana sih kiat-kiat untuk meningkatkan percaya diri? Oke, terima kasih nih untuk sahabat Tribuner semuanya dan juga Kak Anggi. Di bincang-bincang sore ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu tentang percaya diri atau sebutnya PD gitu ya, bagaimana kita harus percaya diri terhadap diri sendiri. Sebelum kita bahas bagaimana sih kita harus PD, nah sebelum kita mengenal dan meningkatkan kepercayaan diri kita harus kenal dulu apa itu percaya diri. Percaya diri itu Kak, itu adalah bagaimana kita meyakini diri kita sendiri dulu. Nah, jadi percaya diri itu ada pada diri kita sendiri, namanya percaya diri gitu kan. Nah, namun yang disampaikan Kak Anggi tadi kan banyak anak muda sekarang, kita ngomongin anak muda nih Kak. Karena apa? Karena anak muda ini kan adalah harapan bangsa itu katanya kan. Generasi penerus guys. Jadi kenapa anak muda itu harus pede seperti itu? Jadi anak muda itu harus pede, dan pede itu harus datang dari diri kita sendiri. Jadi hal yang paling besar dalam percaya diri adalah kembali kepada mindset kita sendiri, harus kepada pikiran kita sendiri. Kebanyakan sekarang anak muda, misalkan Kak Anggi, Kak Anggi ini punya suatu keahlian ataupun Kak Anggi punya bisa dikatakan bakat ya, ataupun sekarang orang sebutnya bakat terpendam gitu kan. Kenapa orang sebutkan bakat terpendam? Karena dia yang memendamkan sendiri, nggak bisa mengeluarkan ide-idenya tadi gitu. Jadi saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki bakat. Iya benar. Tetapi kenapa mereka tidak nampak bakat mereka? Karena ya mereka tidak percaya diri. Itu mereka tidak percaya diri akan bakat mereka. Jadi salah satu yang paling penting dalam percaya diri itu adalah mindset Kak Anggi. Bagaimana kita harus percaya, kita harus mempunyai pikiran bahwa aku bisa loh, dan aku harus bangkit dari ketidakpercayaan diri aku. Itu yang harus penting, karena kesemuanya itu kembali kepada mindset. Nah, itu poin utama yang harus kita miliki adalah mindsetnya itu Kak Anggi. Itu yang harus kita tanam untuk Tribuner semua. Iya benar. Jadi memang benar banget guys. Dengan percaya diri kita tuh bisa menggapai apa yang jadi angan kita gitu ya. Nah, cuma kalau kita punya keahlian, punya bakat, tapi kita nggak bisa mengekspos itu, nggak bisa memanfaatkan bakat kita, nggak bisa mengeluarkan bakat-bakat kita, jadinya ya orang nggak akan tahu gitu. Bukan berarti kita harus menunjukkan kita bisa ini, kita bisa ini, enggak. Tapi ya kita mau berkembang pasti harus itu ya, bisa pede, percaya diri akan kemampuan kita gitu. Ngomongin percaya diri Kak Anggi, aku punya cerita gini. Boleh kita cerita? Jadi gini, aku kemarin mungkin punya adik-adik gitu kan, teman-teman kita yang dari semester 2 atau 4 gitu. Aku bicara dengan mereka bahwa kalian harus tampilkan siapa diri kalian sebenarnya. Kalian harus cari bakat kalian. Mereka bilang gini, Kak aku nggak punya bakat, Kak aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya yang pertama kali saya tanamkan adalah kamu pasti bisa.
Dengan satu kalimat, kamu pasti bisa. Dengar ceritanya gini. Jadi ada satu adik kelas kita, adik bawah semester tingkat, itu gini, dia awalnya nggak percaya diri, tetapi saya melihat bakat dalam diri dia. Kan kita kan punya kawan nih, kita rasa oh kawan kita ini punya bakat. Misalkan Kak Anggi ini jago masak. Anggi, kamu jago masak loh, tapi kita kayak, ya apa sih gitu kan, nggak pede. Gitu. Terus saya bilang, kamu punya bakat public speaking deh, bilang kayak gitu kan. Enggak bang, gini. Terus saya tanamkan dengan dia, kamu pasti bisa gitu. Oke, saya juga di sela-sela kesibukan lain, saya juga ngajar les gitu kan, les public speaking. Jadi saya bilang dengan dia, kamu harus pasti bisa, bilang kayak gitu. Saya akan buktikan kamu pasti bisa, bilang kayak gitu. Dia masih bingung, apa sih maksud Bang Holis gini gitu. Nah, setelah itu dia masih kurang pede nih dengan dirinya. Ada event nasional loh, itu tentang pidato. Berarti mengandalkan public speaking di depan orang umum. Benar. Dia bilang, aduh nggak mungkin bang, ini kan lombanya nasional kok. Aku masih kentang, ngasih gini loh, gini. Saya bilang, kamu pasti bisa. Saya kata-katanya itu cuman kamu pasti bisa. Pertama, setelah kita tanamkan, kamu pasti bisa, dia akan tertanam sendiri. Oke, yang kedua, harus giat latihan. Apa yang dari bakat kita tersebut. Dan apa yang ingin kita tampilkan, giat latihan. Saya tanamkan itu yang kedua. Terus ada event kan tadi, kamu ikut, bilang gitu. Oke, kita bisa mengasah di lagi situ kan tadi, mengasah mental lagi. Mengasah mental. Oke, dia ikut nih. Dengan saya tanamkan bahwa pikiran dia pasti bisa, dia terus latihan, maka yang mengejutkan kemarin, dari katanya dia tidak bisa, saya rubah menjadi dia bisa, dia mampu menjuari juara 1 nasional. Wah, itu lomba apa tuh Kak kira? Itu lomba pidato. Ya, pidato ilmiah kemarin, dan senasional diikuti oleh puluhan perguruan tinggi, dia juara 1. Hari itu dia nangis, dia bilang, wow, nggak mungkin gitu kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Dan itu bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk kita semua yang masih merasa bahwa, oh aku nggak bisa, aku masih masih insecure dengan diri dia sendiri. Nah, tanamkan, kalian itu pasti bisa. Kayak gitu. Oke. Apalagi ya untuk kita kan masa muda ya. Masa muda adalah masa yang penuh potensi ya. Raganya masih bugar, pikirannya masih segar gitu. Masih semangat-semangatnya lah untuk kita belajar gitu. Makanya dengan keyakinan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, ya tentu pasti kita akan lebih mudah untuk menggapai target gitu loh. Kira-kira nih Kak Holis, dari kan tadi udah bagi tips nih ya tentang gimana sih meningkatkan percaya diri gitu. Apa sih yang jadi tantangan Kak Holis selama ini gitu? Masih ngerasa nggak sih insecure gitu loh? Masih ngerasa nggak? Gini, pasti jangankan kita ya, orang-orang hebat di dunia pun pasti pernah merasakan insecure, tidak percaya diri. Tetapi kita harus bagaimana menghilangkan rasa insecure tersebut. Terlalu insecure juga nggak enak loh Kak Anggi. Jadi bagaimana? Misalkan saya pernah juga Kak Anggi kemarin kita ikut event yang internasional. Kebetulan pernah satu program ya kita ya. Kita pernah satu program kemarin ikut lomba internasional. Di SDGs ya? Iya, di SDGs Winsuta kemarin. Kebetulan itu adalah lomba internasional. Kita berpikir bahwa kita ini kelasnya kentang banget. Kentang banget kan, nggak tahu gitu kan. Jadi kita tanamkan dalam diri kita pasti bisa, coba dulu deh gitu kan, habis itu kan kita ikut kayak rasa nggak yakin awal dulu di tahun berapa sih Kang? 2019 kan? Waktu zamannya COVID guys, makanya itu eventnya online ya. Eventnya online. Jadi kita ikutin, memang di luar basic kita semuanya, jadi kita harus percaya diri. Kebetulan kita buat suatu pemrograman tentang data cagar budaya berbasis digital kemarin kan, bahwa saya ilmu pemerintahan gitu kan, nggak paham tuh. Tetapi karena kita yakin, alhamdulillah kita masuk perunggu ya. Iya, Bronze Award dulu kan dari lomba internasional tersebut. Itu membuktikan apa? Bahwa semuanya tidak mungkin dengan kalau kita menanamkan kita pasti bisa kayak gitu. Kayaknya harus ada tagar gitu sih. Kita pasti bisa, karena misalkan hal kecil, hal besar saja di Indonesia saat ini kemarin ketika kita dilanda COVID kemarin kan, tetapi bahwa kita pasti bisa gitu kan, kita pasti bisa melewati ini semuanya pasti akan terlalui gitu. Anyone can be anything sih ya intinya. Siapapun bisa menjadi apapun gitu. Yang penting percaya diri, yakin, usaha gitu. Usaha tanpa doa sama dengan sombong. Doa tanpa usaha sama dengan bohong. Ya nggak sih? Nah itu makanya jadi
percaya diri itu penting sekali Penting gitu. sekali, Seperti yang tadi teman-teman. disampaikan Kak Holly sebelumnya, kita udah pernah di satu program yaitu tadi Creative Innovation Challenge ya waktu itu ya. Nah waktu itu memang kami awalnya tuh ya kayak ikutan nggak ya gitu loh. Ikutan ya, Tapi kayak pede gitu dengan kan. rasa yang terus ingin mencoba gitu kan. Ya masa muda lah, apa ya, waktunya kita menghabiskan kegagalan, menghabiskan mental-mental kerupuk betul. ya bahasanya gitu. Walaupun gagal nggak apa-apa gitu, kita harus terus mencoba gitu. Makanya dengan rasa percaya diri yang tinggi, ditumpuk juga dengan kemampuan yang kita miliki, terus diasah, ya insya Allah kita akan bisa untuk mendapatkan target gitu. Benar, dan juga ada cerita kayak gini Kak Anggi. Ini kita berbagi cerita dengan teman-teman gitu kan. Pernah suatu kemarin di bulan September kemarin, saya menjadi perwakilan UIN Jambi untuk mengikuti ajang UI Green Matrix World University Green Ranking. Suta ya? Ya, mewakili UIN Jambi dari Green Suta. Ketika itu saya diminta sebagai pembicara. Iya. Nah, secara kita pikir secara logika, saya kan kemarin membahas tentang transportasi berkelanjutan atau sustainable mobility. Saya dari jurusan pemerintahan, terus di transportasi kita akan membahas tentang emisi karbon, kita akan membahas tentang bagaimana ideal rasio transportasi. Saya pikir, ini nggak bisa gitu, nah kayak jauh kali dari jurusan kita. Tapi ternyata dengan keyakinan kita sendiri, akhirnya bisa ya. Pasti bisa. Pun itu untuk teman-teman semuanya, kita pasti bisa. Bukan aku, bukan Anggi, bukan dia, tapi kita semua pasti bisa. Karena saat ini kita butuh anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang mampu membangkitkan bakat-bakat mereka itu. Kita punya bakat sendiri, tapi untuk membangkitkannya, nah kita butuh anak muda yang seperti itu. Jadi teman-teman, ya pesan untuk teman-teman semua, kita harus tanamkan mindset itu tadi, bahwa aku pasti bisa gitu. Oke Kak Holis, kalau tadi udah bicara tentang tips meningkatkan percaya diri ya, udah banyak banget gitu kan, kayaknya wah emang produktif Kak Holis nih gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, mungkin kesibukannya sekarang nih apa nih Kak? Kesibukannya apa ya? Semester akhir ya guys ya. Iya, gitu. kita sama-sama semester akhir gitu. Ya di semester akhir ini ya mungkin lagi sibuk-sibuknya mulai menyusun proposal skripsi gitu kan. Cakep sih. Kemudian saya juga di UIN sebagai Duta Green Suta. Nanti kami aktif di mana di bidang berkelanjutan. Green Campus akan mengkampanyekan tentang aksi Green Campus sendiri kayak gitu. Dan juga selain itu saya juga sekarang sebagai penerima beasiswa Basnas nasional, juga aktif di BCB Suta namanya. Kami apa Kak namanya? BCB Suta, Beasiswa Cendekia Basnas. Jadi kami di sana membuat kemarin ada program sosial berbagi sembako di Kota Jambi, dan juga kami punya program khusus sendiri di UIN, itu mengelola juga merawat pohon durian di UIN. Nah, rupanya kita di UIN itu punya pohon durian Kak. Jadi kita akan merawat pohon durian tersebut, sehingga nanti cita-cita bersama kita akan ada di sana restoran durian Suta nanti. Wah keren sih, dari program studi ilmu pemerintahan jadi kayak anak biologi ya. Iya, jadi ya, memang benar. Green Suta. Kayak gitu kan? di Green Suta juga kami kegiatannya juga banyak, seperti pembuatan ekoenzim, pembuatan ekobrik, kemudian pembuatan limbah kertas, bermacam-macam. Tetapi yang namanya kepedulian terhadap lingkungan itu bukan hanya tugas anak lingkungan, tetapi kita semua gitu. Jaga lingkungan. Iya. Apalagi tentang kebersihan ya, kebersihan sebagian dari iman. Iya. Oke Kak Holis, kira-kira apa sih yang mau Kakak sampaikan untuk teman-teman Tribuners ataupun untuk rekan-rekan yang kenal sama Kak Holis nih? Kira-kira apa yang mau Kakak sampaikan untuk kami semua yang masih suka insecure, masih sering insecure gitu loh? Apa yang mau Kakak sampaikan? Atau mungkin Kakak ada quotes yang memang ampuh banget untuk mengatasi rasa insecure Kakak gitu kan? Boleh. Ya, sarannya untuk kita, saya kembali kepada tadi, saya percaya bahwa kita pasti bisa. Saya nggak lari kepada itu semua, karena yang membuat kita insecure itu adalah meyakini kita tidak bisa, tapi lawannya adalah
kita pasti bisa. Ya, nothing is impossible ya. Artinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini bahwa kita harus bangkit dari apa namanya ketidakpedean tersebut. Gitu. Itu aja sih, simple. Sebenarnya hidup ini simple. Nah, karena kita sendiri yang mempersulit. Kita sendiri yang untuk kita terlalu overthinking. Tengah malam nggak bisa tidur, overthinking, mikirin masa depan yang belum pasti. Mikirin dia juga gitu yang nggak pasti. Iya benar ya. Oh ya, ngomong-ngomong doi. Kalau ngomong-ngomong kayak gitu, enggak. Kan kalau kita tadi bicara tentang gimana sih cara mengatasi insecure gitu kan. Nah, selain orang tua, hal apa yang membuat kakak tetap optimis dan yakin dengan kegiatan-kegiatan sekarang yang kakak ikuti? Yang membuat kita optimis terhadap kegiatan apa nih? Kan sekarang ini kan kita udah semester akhir ya. Terus Kak Holis masih banyak nih ikutin kegiatan-kegiatan kayak di Green Suta, belum lagi yang kegiatan lain gitu kan. Kan aktif juga tuh di organisasi ya, yang di luar kampus juga. Nah, gimana sih tuh? Yang membuat kita yakin terhadap diri kita sendiri adalah selain orang tua, diri kita sendiri. Ya, untuk membangkitkan diri kita sendiri itu adalah kembali kepada diri kita karena sendiri. Yang bertanggung jawab dengan diri kita ya diri kita sendiri gitu. Kita kan udah mahasiswa nih, kita harus berpikir. Jadi setiap kegiatan yang apa kita lakukan ya selagi itu bermanfaat atau silakan. Tetapi kalau yang nggak terlalu bermanfaat atau yang malahan merugikan kita sendiri ya nggak usah. Skip ya gitu. Skip aja gitu. Itu motivasi terbesar adalah kembali kepada diri kita pribadi sendiri gitu. Nah, jadi ya jangan terlalu membuang waktu yang tidak nggak penting gitu. Kita harus bisa memilah dan memilih kegiatan. Nah, kita harus memilah ini bagus nih, yuk kita lakuin dan juga terus aktif dan produktif. Kayak Kak Anggi ini juga dia aktif dan juga bukan aktif saja tapi juga produktif gitu kan. Saya lihat kemarin juga proyek sosialnya udah banyak banget gitu. Itu kan salah satu tujuan dari mahasiswa gitu kan, kita harus mempunyai aktif gitu kan, dan juga harus punya kepedulian sosial gitu. Ya, benar. Oke Kak Holis, setelah tadi kita bicara panjang lebar ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Tribuners nih. Oke, nah untuk selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih harapan kakak ke depannya gitu? Kan sekarang pasti banyak ya goals-goals yang alhamdulillah sebagian udah dicapai. Nah, untuk kedepannya apa nih Kak target selanjutnya selain pengen cepet lulus deh? Apa ya target selanjutnya? Tentu target kita sebagai anak muda sekarang ini, yang pertama tentu cepat lulus kuliah sekarang, pasti dan wajib gitu. Itu harus wajib itu, jangan sampai kita menyiksa diri sendiri dan orang tua gitu kan. Karena kita nggak tahu kehidupan kita ke depannya gimana. Kita telat sebulan aja, kita kan nggak tahu. Udah banyak yang ketinggal kan. Kemudian juga saya punya target bahwa setelah ini mudah-mudahan kita punya pekerjaan yang layak dan juga dapat membagian kedua orang tua kita, dan saya punya mimpi besar bahwa kita sebagai khususnya anak muda Jambi, kita harus mampu mengharumkan nama daerah kita sendiri. Nah, seperti itu untuk teman-teman semuanya. Jadi kita jangan hanya berbicara apa nih yang Jambi berikan kepada kita, tetapi kita harus bertanya kembali apa yang telah kita berikan untuk negeri kita sendiri, kayak gitu. Jadi itu target besar kita bersama, bukan saya saja. Jadi untuk seluruh anak muda yang ada di Jambi dan juga bahkan di Indonesia. Nah, kita harus memberikan nama baik untuk negeri kita itu sendiri. Kita harus bermanfaat ya, harus untuk punya manfaat gitu. Keberadaan kita, pokoknya di mana bumi dipijak di situ lah. Jangan sampai kita di mana kita berpijak di situ kita mengganggu. Iya, benar. Pokoknya harus memberikan manfaat. Ya, harus selalu memberikan. Nah, tadi kan Kak Holis ada nih menyampaikan bahwa Kak Holis juga mempunyai forum gitu ya. Forum yang public speaking atau apa gitu, ya itu gitu kan? Kami punya, saya buka kayak forum komunitas dan les gitu juga untuk mengumpulkan teman-teman yang mau dan mau merubah dirinya untuk belajar public speaking. Nah, itu gratis atau gimana tuh Kak? Atau berbayar? Boleh dong sharing-sharing barangkali nanti ada teman-teman yang semuanya kayak gini. Saya memang tidak memaksakan untuk teman-teman untuk membayar.
Tetapi saya di sana hanya untuk melatih bagaimana kiat-kiat public speaking, bagaimana teknik kita berbicara, komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi di sana sendiri juga teman-teman itu banyak juga yang inisiatif untuk memberikan apa namanya istilah itu bayar gitu kan. Nah, tetapi saya tidak pernah memaksa untuk apa namanya kalian mematokkan kalian bayar segini, enggak. Tetapi di situ tujuan utama saya sendiri adalah bagaimana kita bisa melatih teman-teman yang khususnya mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kita melihat sekarang teman-teman kita ya, pernah suatu ketika kita pasti akan kembali ke kampung halaman kita. Pernah suatu ketika kita udah kuliah jauh-jauh nih di Jambi, pas balik di kampung disuruh jadi MC, misalkan yang paling kecil itu jadi MC. Aduh, nggak bisa gitu kan. Aduh, orang berpikiran bahwa aduh dia kuliah di Jambi cuma nggak memberikan manfaat. Nah, jadi di sana saya mengajarkan bagaimana teknik public speaking, dari menjadi moderator, jadi pembawa acara, pidato dan lain sebagainya. Dan itu terbuka untuk teman-teman khususnya di Kota Jambi. Nah, oke Tribuners. Jadi untuk teman-teman semua nih yang kenal ataupun nggak kenal boleh banget nih belajar bareng dengan Kak Holis ya, sama-sama. Jadi kita sama-sama mengisi waktu kosong kita ataupun waktu senggang kita untuk memanfaatkannya sebagai hal-hal yang positif dan produktif tentunya. Bukan cuma produktif di story ya, harus produktif berisi gitu loh. Bukan kayak cuma nongkrong-nongkrong aja gitu, tapi emang pembahasannya tuh memang ada, kita dapet gitu loh, dapet ilmunya, terus relasi juga tentunya gitu. Apalagi pada intinya gini ya guys ya, masa muda adalah masa yang penuh potensi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masa muda adalah masa yang penuh potensi, raganya masih bugar, pikirannya masih segar, masih semangat-semangatnya untuk belajar gitu kan. Jadi harus diisi dengan aktivitas yang benar dan pintar gitu, jangan sampai salah pergaulan gitu ya. Apalagi untuk kita ya kuliah backgroundnya UIN, masa ya kayak gitu kan, harus menjaga alma mater juga gitu. Dan juga masa muda hanya sekali. Iya benar, harus jadi jangan lewatkan masa muda ini. Mungkin. Betul sekali. Tetap gunakan waktu kita sebaik mungkin, karena penyesalan tuh di belakang. Dengan penyesalan kita yang sudah-sudah, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama atau mengulang penyesalan itu. Benar banget. Intinya semangat untuk kita semua ya Kak ya. Semangat untuk kita semua, dan ingat simbolannya harus percaya diri dan tanamkan aku pasti bisa. Dan juga harus produktif teman-teman. Iya benar, harus produktif. Jadi setelah menonton video ini kita tunggu teman-teman untuk dapat ya produktif, harus dapat wow saya sudah open minded nih. Jadi saya nggak mau seperti ini terus seperti itu. Termasuk kita juga harus lebih semangat lagi ya, harus lebih semangat gitu untuk teman-teman, harus produktif semuanya. Oke, teman-teman Tribuners, sekian sharing santai di program Mojok Tribun kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.